Halo anak-anak kelas 9, jumpa lagi dengan saya Sir Justin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk bab 5 masih tentang kemagnetan. Namun di video kali ini kita akan membahas subbab 5.3 yaitu mengenai pola interaksi antar magnet dan pemanfaatannya. Mari kita mulai. Yang pertama di sini mengenai medan magnet. Masih dengan gambar yang serupa dengan video sebelumnya. Ketika kita memiliki sebuah magnet, maka daerah di sekitar magnet ini memiliki garis-garis lengkung. Dan ruang di sekitar magnet di mana benda lain atau kita kenal dengan magnet atau zat ferromagnetik mengalami gaya magnet, kita sebut ruang tersebut, daerah ini di sekitar magnet dengan medan magnet. Yang kedua, medan magnet digambarkan berupa garis-garis lengkung yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan magnet. Yang ketiga, arah garis gaya magnet dari itu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. N itu yang north, utara, S yang south, yang selatan. Dan untuk melihat garis-garis gaya magnet itu bisa menggunakan instrumen dengan meletakkan kertas di atas magnet dan kita menaburkan pasir besi di atasnya, maka kurang lebih gambar garis-garis gaya magnet yang terbentuk akan seperti gambar yang pertama ini. Yang kedua, kita akan membahas juga mengenai interaksi antara magnet. Jadi, arah garis gaya magnetlah yang menyebabkan gaya tarik-menarik atau tolak-menolak jika dua kutub magnet saling didekatkan. Nah, sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Jadi, ketika kita memiliki magnet yang terdiri dari dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara, garis gayanya selalu keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Namun apa yang terjadi apabila kita memiliki dua buah magnet yang kutubnya berbeda saling didekatkan? Perhatikan gambar berikut, gambar garis yang putus-putus ini. Pola garis gaya magnet itu keluar dari kutub utara dan menuju ke kutub selatan, dan sebagai akibat di sini akan terjadi interaksi tarik-menarik. Kemudian, apabila kutub yang sejenis yaitu selatan dan selatan saling didekatkan, maka pola dari garis gaya magnet dari utara menuju ke selatan ke sini akan terjadi tolak-menolak. Jadi kedua kutub ini tidak ada gaya yang menghubungkan antar dua kutub selatan. Jadi saling tertolak satu sama lain. Demikian pula untuk kedua buah kutub magnet yang sejenis kalau kutubnya itu utara. Kalau kutubnya utara, ingat garis gaya magnet itu selalu keluar dari kutub utara. Kalau dua buah kutub utara didekatkan, ini akan terjadi tolak-menolak juga yang gambarnya seperti ini. Ya, jadi tidak ada interaksi tarik-menarik, namun akan tolak-menolak. Semakin dekat kedua magnet ini didekatkan, jarak hubungnya semakin dekat, maka gaya tarik atau gaya tolaknya tentu akan semakin besar. Kemudian di sini kita juga akan membahas mengenai teori kemagnetan, atau kita kenal dengan teori Weber. Perhatikan ilustrasi berikut, kita memiliki magnet yang kondisi awalnya panjang seperti ini. Kemudian kita potong-potong magnetnya menjadi 3 bagian dan kita lihat bahwa kutubnya itu akan mengikuti kondisi awal magnet. Jadi kalau misalnya kita potong jadi 3 di sini, maka ini akan menjadi kutub utara, ini kutub selatan, ini kutub utara dan selatan, ini kutub utara dan kutub selatan. Dan kita juga bisa lihat struktur dari atom magnetik suatu benda magnet yang arahnya searah semua. Jadi tidak ada satu panah pun yang arahnya berlawanan. Ini menandakan bahwa benda yang bersifat magnet itu atom magnetiknya sangat teratur. Sementara untuk benda yang bukan magnet, ini atom magnetnya itu akan saling acak satu sama lain. Setiap benda jika dipotong-potong menjadi bagian yang terkecil berupa atom magnet, itu kita kenal dengan magnet elementer. Benda bukan magnet atau tidak bersifat magnet karena atom magnetnya tidak teratur. Jadi ya bukan magnet karena atom magnetnya itu saling acak satu sama lain. Yang ketiga, benda bersifat magnet karena atom magnetnya teratur. Jadi saling searah yang ini satu sama lain. Dan sebagai contoh, kita perhatikan magnet elementer baja. Magnet elementer baja itu sukar teratur. Oleh karena itu, sekalinya baja menjadi magnet, ia akan cenderung bersifat permanen. Karena susah untuk mengacak-acak atom magnetik dari benda yang bersifat baja itu. Dan magnet elementer besi itu mudah diatur. Ini sebabnya besi itu mudah dijadikan magnet karena
atau magnetiknya, magnet elementernya itu mudah diatur. Namun, dengan mudahnya besi menjadi magnet, besi juga mudah untuk kehilangan sifat magnetnya. Karena ketika salah penyimpanan pada besi atau besi dihilangkan sifat kemagnetannya dengan sengaja, maka secara acak partikel-partikel magnetik dari besi juga tidak akan teratur lagi. Kemudian selanjutnya mengenai kemagnetan bumi. Di sini kita akan membahas ketika sebuah bumi di sini yang memiliki magnet besar di dalamnya, dan di sini juga ada sudut deklinasi yang dibentuk antara jarum kompas dengan sumbu vertikal di sini arah selatan sama utara bumi. Nah, maksud dari gambar ini apa? Kita perhatikan ketika bumi yang diasumsikan memiliki magnet batang yang sangat besar. Nah, karena bumi memiliki sifat kemagnetan, maka garis-garis gaya magnetnya itu akan keluar dari kutub utara magnet, ya, kutub utara magnet, dan masuk ke kutub selatan magnet. Jadi ini kutub utara magnetiknya di sini, kutub utara magnet, dan masuk ke kutub selatan magnet. Tapi ini akan berlawanan dengan kutub utara dan kutub selatan geografis bumi yang sebenarnya. Nah, ada beberapa poin penting yang perlu diingat mengenai kemagnetan bumi. Yang pertama, pergerakan cairan magma di dalam bumi itu menimbulkan gejala yang dinamakan gejala kemagnetan bumi. Yang kedua, bumi dianggap memiliki magnet batang yang sangat besar sekali. Jadi di dalam inti bumi ini ada magnet batang. Ini kutub utaranya, yang ini kutub selatannya. Di kutub utara geografis bumi, kutub utara geografis yang sebelah sini, itu terdapat kutub selatan magnet bumi. Ini merupakan karakteristik dari magnet yang saling tarik-menarik. Jadi kalau misalnya kutub utara geografis bumi itu akan didekati oleh kutub selatan dari magnet bumi. Di kutub selatan geografis bumi terdapat kutub utara magnet bumi. Jadi di kutub selatan geografisnya di sini terdapat kutub utara magnet bumi, di mana garis-garis gaya magnetnya itu akan keluar, ya. Nah, kita perhatikan gambar ini, jarum kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan bumi dan membentuk sudut deklinasi dengan garis vertikal arah utara selatan bumi. Kemudian di sini tadi kita udah lihat ada gambar sudut inklinasi dan sudut deklinasi. Pada bahasan kali ini kita juga akan membahas apa itu sudut inklinasi dan sudut deklinasi. Sudut inklinasi merupakan sudut yang dibentuk antara jarum kompas dengan sumbu horizontal bumi yang datar ini. Nah, ini sudutnya, namanya sudut inklinasi yang ini. Dan pada sudut inklinasi, arah 0 derajat yang diukur dari sini itu merupakan arah kutub utara. Pada arah negatif 90 derajat, negatif 90 derajat itu berarti arahnya akan searah jarum jam, negatif, berarti geraknya ke sini seperti kursor saya ini. Dari titik ini gerak ke sini, itu akan menunjukkan kutub selatan bumi. Kalau misalnya negatif 90 derajat ke kutub utara bumi, maaf. Dan kalau 90 derajat yang berlawanan diukur dari titik yang bidang horizontal ini ke bawah, itu akan menunjukkan kutub selatan, seperti yang ditunjukkan pada kotak merah ini. Kemudian ada juga sudut deklinasi pada gambar yang tadi. Sudut deklinasi itu merupakan sudut yang dibentuk oleh kompas di sini, arah utara selatan geografis bumi dengan jarum kompas, dan kita lihat bahwa ketika sudutnya 0 derajat di sini, maka akan menunjukkan arah kutub utara. Nah, tidak diberikan keterangan untuk sudut putar negatif 90 derajat dan sudut 90 derajat. Selain itu, pemanfaatan kemagnetan juga banyak. Selain pada teknologi dan selain sifat magnet sebagai benda mati, ini juga dapat kita temui pada makhluk hidup, contohnya pada hewan, ya. Jadi hewan memiliki sel-sel yang dinamakan dengan sel biomagnetik yang berfungsi sebagai salah satu sistem untuk mendukung adaptasi tingkah laku dari makhluk hidup tersebut. Sebagai contoh, migrasi penyu, migrasi burung, migrasi lobster duri, migrasi salmon, terus bakteri magnetotaktik yang memiliki sel-sel magnet, dan migrasi paus. Nah, silahkan kalian baca atau review artikel-artikel yang membahas mengenai kemagnetan yang terdapat pada makhluk hidup. Di sana itu dibahas tentang biomagnetik, bagaimana makhluk hidup memanfaatkan sel magnet yang ada dalam tubuhnya sebagai radar untuk melakukan migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai pemanfaatan kemagnetan
dan mengenai interaksi antar magnet. Berikut ini ada 6 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.